Apa yang sebenarnya menyebabkan banjir di Jakarta kali ini dan bagaimana caranya banjir besar seperti ini bisa diantisipasi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut sudah hadir bersama saya di Studio 2 CNN Indonesia ada Arief Wijaya, Senior Manager Hutan dan Iklim World Resources Institute atau WRI Indonesia. Mas Arief, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Breaking News malam hari ini. Banjir adalah masalah klasik. Setiap tahun di ujung tahun ketika pergantian tahun kita selalu dihadapkan dengan musim penghujan. Masalah klasik tapi yang selalu membuat kita terusik. Melihat apa yang terjadi di 2 hari belakangan dengan dampaknya yang sebegitu besar, yang sangat masif. Tidak hanya berbicara mengenai curah hujan yang tinggi karena memang kebetulan ini musim penghujan, tapi bagaimana Anda melihat faktor lingkungan menjadi salah satu indikator atau faktor terbesar penyumbang banjir yang sangat besar pada awal tahun ini? Oke, terima kasih. Jadi memang banjir ini persis seperti dikatakan masalah klasik begitu ya sih, tetapi juga tidak mudah untuk mencari apa faktor utama penyebab banjir tersebut. Beberapa hal tentunya. Kalau dikaitkan dengan faktor lingkungan, kita melihat bahwa Jakarta ini kan juga tidak hidup sendiri. Jadi Betul. sebagai kota yang terletak dekat dengan pantai begitu, maka ekosistem atau kelestarian kondisi hutan yang ada di sekitar Jakarta di atas begitu ya, daerah Puncak, Sukabumi, Bandung dan seterusnya itu berpengaruh terhadap aliran air ke Jakarta, stok air dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa terkait dengan data yang kami analisis, memang sebagai contoh di daerah aliran Sungai Ciliwung itu 5 atau 6 tahun terakhir memang terjadi deforestasi atau kehilangan tutupan pohon yang cukup masif di situ, dan itu juga berpengaruh terhadap volume air dan banjir yang terjadi di kota Jakarta. Yang kedua itu terkait juga dengan keberadaan ruang terbuka hijau. Open space di Jakarta itu juga kondisinya cukup minim, boleh saya katakan. Masih banyak hal yang bisa diperbaiki, dan apabila memang manajemen dari ruang terbuka hijau ini bisa ditingkatkan, kualitasnya juga diperbaiki itu secara kualitas, maka harapannya banjir atau air yang masuk ke kota Jakarta ketika musim hujan yang tinggi seperti kemarin itu akan lebih banyak bisa terserap dan lebih sedikit terjadi banjir. Dan kita tidak memanfaatkan ruang terbuka hijau itu? Saya pikir masih banyak hal yang bisa diperbaiki oleh pemerintah, Pemprov DKI terutama untuk memperbaiki ruang terbuka hijau di wilayah kota Jakarta begitu ya. Dan jadi jenis tumbuhan misalkan yang ditanam di taman kota itu juga berpengaruh terhadap seberapa banyak taman kota tersebut bisa menyerap air misalkan. Oh iya? Gitu. Ya. Oke. Ya, jadi pohon-pohon tinggi, pohon-pohon besar gitu, itu punya kemampuan dengan akar yang lebih kuat, mereka punya kemampuan untuk menyerap air yang lebih banyak. Oke, tadi Anda menyebutkan, artinya gini, poin permasalahannya, indikator atau faktor penyumbang apa yang terjadi dalam 2 hari ke belakang tidak hanya masalah internal, artinya tidak hanya masalah ibu kota seorang. Betul. Ada daerah-daerah di lingkungan atau di sekelilingnya, artinya wilayah atau daerah penyangga. Anda melihatnya seperti apa? Apa kondisi daerah penyangga itu? Artinya kalau bayangan kita kan secara logika daerah penyangga itu kan harusnya bisa menguatkan kan, betul. Ya kan, menguatkan artinya mensupport lah gitu. Ya. Anda melihatnya seperti apa? Jadi memang fungsi daerah penyangga, jadi keberadaan hutan atau kondisi baiknya hutan atau tumbuhan di wilayah penyangga itu memiliki peran yang penting terhadap suplai air dan juga terhadap bagaimana Jakarta bisa menampung air serta mengalirkannya kembali ke laut. Jadi kalau dikatakan di situ ada satu konsep di mana urban forest, kemudian nearby forest dan faraway forest. Jadi hutan yang ada dalam kota, hutan yang ada di daerah penyangga dan yang ada di katakan Gunung Salak sana, Gunung Gede, itu semuanya berpengaruh terhadap suplai air dan juga aliran air sampai ke kota Jakarta. Apabila salah satu kondisi atau ekosistem tadi terganggu, maka juga akan mengganggu fungsi ekologis dari termasuk salah satunya adalah regulasi
air gitu ya. Nah, jadi saya pikir jawaban singkatnya adalah fungsi atau keberadaan daerah penyangga itu penting. Gitu. Tadi ada 3 tadi yang saya jelaskan. Gitu. Oke, salah satunya juga kalau tadi faktor sampah, ya kan, masalah sampah yang tidak tertangani dan tertanggulangi dengan baik selama ini, kemudian resapan ruang terbuka hijau yang kurang gitu, bahkan menyusut tadi Anda bilang, kemudian kita berbicara lagi penebangan pohon, termasuk juga abai atau tidak abai terhadap analisis dampak lingkungan AMDAL, pembangunan AMDAL. Saya pikir memang perlu ada upaya untuk lebih ketat atau lebih selektif dalam memberikan izin mendirikan bangunan atau hal yang lain begitu ya, terutama di dalam wilayah ibu kota. Sehingga ini artinya adalah perlu adanya AMDAL yang lebih ketat, kan begitu. Apabila AMDAL dilakukan secara baik dan secara bertanggung jawab, saya pikir ini bisa menjadi salah satu instrumen yang bisa mendukung upaya pemerintah dalam hal menanggulangi permasalahan banjir ini. Gitu. Tidak kemudian selesai dengan demikian langsung begitu, tetapi karena tentu keberadaan AMDAL sebelum kemudian suatu izin usaha begitu diberikan izin untuk memulai usahanya, dan kemudian juga itu adalah satu begitu bagaimana usaha tadi atau usaha yang dibangun tadi tidak akan mencemari atau merusak memiliki potensi untuk merusak lingkungan. Itu adalah satu hal. Yang kedua adalah juga kalau kita bicara masalah banjir, maka penyediaan infrastruktur drainage, jadi saluran-saluran air, pembuangan dan seterusnya yang dikatakan oleh pemerintah ada program naturalisasi atau normalisasi, begitu ya, atau juga pembangunan 2 waduk di wilayah Bogor yang juga sedang dilakukan oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Jabar. Itu semua saya pikir perlu dilakukan secara paralel dan continuous. Serta yang ketiga saya pikir perlu ada perencanaan jangka panjang terhadap bagaimana permasalahan banjir ini yang terjadi setiap tahun, terutama ketika musim penghujan seperti saat ini, itu kemudian ditangani dan dipikirkan solusinya tidak hanya untuk 1, 2, atau 5 tahun ke depan, tetapi 20 atau 25 tahun ke depan. Sehingga ini menjadi solusi yang permanen, tidak hanya solusi yang memikirkan alternatif biaya murah, tapi hanya efektif untuk setahun ke depan misalkan begitu. Oke, termasuk juga mungkin yang harus dipikirkan jangka panjang adalah bagaimana sekarang kita masyarakat dihadapkan dengan normalisasi, naturalisasi yang sama-sama membingungkan gitu. Apakah dua mekanisme ini yang mana yang paling pas diterapkan untuk ibu kota? Karena ini ada 2 versi yang berbeda. Tapi kita akan bahas usai jeda ya Mas Arief ya. Kita akan break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Sebelum kita lanjutkan dialog kita, kita akan lihat bagaimana statement dari Gubernur Anies Baswedan yang mempunyai ide untuk melakukan naturalisasi sungai di ibu kota. Nah, konsep ini kalau Anda pahami atau Anda tahu memang agak sedikit berbeda dengan konsep normalisasi yang selama ini kita dengar, selama ini kita kenal. Saya ajak Anda, kita akan simak kembali seperti apa penjelasan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berikut ini. Memang kita tidak meneruskan betonisasi, karena kita lakukan naturalisasi. Ini contoh nih, saya tunjukkan di sini nih, Mas. Ini saya ambil contoh dari contoh kasus di Singapura. Saya boleh tunjukin ya? Ya, silakan. Ini contoh, ini tempat yang sama nih. Ini tahun 2008, ini tahun 2012. Inilah yang disebut dengan normalisasi. Dibangun beton, air dialirkan secepat mungkin sampai ke laut. Oke. Dalam waktu berikutnya, ini masih lokasi yang sama. Dibangun ekosistem sungai. Di mana ada kehidupan di situ. Makhluk-makhluk dan air itu bukan hanya dialirkan, tapi juga bisa terserap dalam tanah. Inilah contoh naturalisasi. Nah,
Yang kita mau bangun di Jakarta adalah contoh naturalisasi sungai. Dan ada contoh-contoh yang lebih menarik nih, saya berikan contohnya nih. Nih, ketika musim hujan penuh begitu, musim kering bisa dipakai. Kenapa? Karena memang sebuah ekosistem, bayangkan kalau itu kanal. Nih, ini normalisasi, ini naturalisasi. Jadi, beda sekali bukan dalam kenyataannya. Ini contoh kasus di Jepang. Sekarang dunia ini bergerak pada sebuah kota yang berbasis pada environmental friendly system. Sustainable development, that's the future. Maukah Jakarta mengadopsi sistem yang justru masa lalu? Tidaklah. Saya bagaimana menjawab pertanyaan anak cucu saya di kemudian hari kalau nanti justru mengadopsi konsep yang lama. Ini contoh di kota yang sangat sempit seperti Jepang saja bisa dilakukan. Nah, apa bedanya? Normalisasi itu sering menjadi betonisasi. Secepat mungkin membawa air ke laut. Kalau naturalisasi itu memperlambat gerakan air, karena itu membiarkan bentuk-bentuk sungainya. Kemudian air juga bisa terserap dan kemudian kita mempertahankan ekosistem. Apakah mungkin dilakukan? Mungkin. Tetangga kita sudah melakukan nih. Udah jadi contohnya. Bahkan di tempat yang seperti ini sekalipun bisa tuh. Jadi insya Allah itu kita lakukan. Makanya kita garap ini mulai 2019, kita sekarang sedang mengerjakan di situ Babakan. Oke, kita sama-sama belajar Mas Arief sekarang ya. Tapi mungkin pasti Mas Arief yang lebih punya penjelasan lebih detail lagi konsep normalisasi. Kita sekarang tahu naturalisasi. Tapi yang orang Jakarta mau, apalagi korban banjir mau tahu, ya nggak peduli mau normalisasi, mau naturalisasi, pokoknya yang bikin Jakarta ini atau rumahnya nggak kebanjiran tuh yang paling fit proper, yang paling masuk akal untuk dipakai itu yang mana sih? Kemudian apa beda dua ini? Kalau misalnya tadi Gubernur Anies bilang beda, ini beda gitu. Jadi kalau saya pikir terkait dengan statement tadi Gubernur Anies bahwa normalisasi itu sering kali dikatakan betonisasi, mungkin ada benarnya begitu ya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa mengembalikan fungsi sungai yang tadinya dalamnya 10 meter misalkan, ya, sehingga tinggal 2 meter, didalamkan lagi 10 meter, ya memang itu harus dilakukan. Gitu. Yang tadinya lebarnya 2 meter, kemudian jadi 1 meter, ya itu harus dinormalisasikan ke kondisi semula. Tetapi memang akan menjadi lebih baik, ya, ini yang dikatakan konsep naturalisasi tadi, itu tidak berjalan sendiri, tetapi juga ada infrastruktur hijau di situ. Tadi kalau dilihat yang dijelaskan oleh Gubernur Anies, memang membentuk ekosistem sungai. Ada ekosistem, betul. Ekosistem sungai tadi harapannya adalah bahwa ini secara tidak langsung akan menambah daya serap. Jadi tidak hanya mengalirkan air langsung ke laut, tapi juga menyerap untuk kemudian mengembalikannya menjadi sumber air tanah, kan begitu. Dengan tumbuhan-tumbuhan hijau naturalisasi tadi. Kalau pertanyaannya mana yang lebih efektif, dua-duanya menurut saya memang harus dilakukan. Karena apa? Seperti pernyataan saya sebelumnya, bahwa keberadaan ruang terbuka hijau dengan konsep naturalisasi yang disampaikan tadi, itu sebenarnya juga menambah ruang terbuka hijau, kan, menambah tanaman tapi di daerah bantaran sungai begitu, atau bahkan mungkin di tengah-tengah, di pinggiran sungai dan seterusnya. Ini kan berarti menambah keberadaan infrastruktur hijau di sana, apakah itu rumput, apakah tanaman, dan seterusnya. Untuk yang itu kemudian memberikan kemampuan lebih kepada tanah untuk menyerap air yang lewat. Tetapi memang hal yang harus dianalisis terlebih dahulu adalah mempelajari sebenarnya berapa sih debit air yang masuk ke Indonesia, ke Jakarta, maaf. Terutama ketika terjadi musim penghujan atau ketika terjadi kondisi ekstrim seperti malam pergantian tahun baru kemarin. Gitu. Ini yang jadi sebagus apapun program naturalisasi maupun normalisasi, kalau misalkan kapasitas Jakarta untuk menampung air yang lewat itu 100 dan yang masuk misalkan 150 atau 200, ya pasti akan banjir, kan begitu. Ini yang apa namanya, yang memang saya pikir belum siap pemerintah untuk mengetahui berapa sih sebenarnya jumlah debit air yang masuk, terutama ketika kondisi ekstrim, dan kemudian melakukan langkah antisipasi
tersebut ya. Solusi jangka panjangnya sudah dijelaskan oleh Gubernur Anies. Saya pikir baik memang naturalisasi ataupun normalisasi ataupun juga dan bangunan bendungan semua harus dilakukan. Tapi kalau tidak ada kesiapan untuk bagaimana debit airnya, curah hujan, karena kita lihat kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau banjir 5 tahunan 2007 misalnya, itu juga salah satu yang terparah. 2002 ini kan yang paling parah, the worst kan, yang paling betul. kan ya? Berdasarkan data memang lebih dari 360 mm kalau nggak salah kan 2007 hanya 270 sekian kalau saya tidak keliru. Ya. Oke, kalau tadi Mas Arief bilang dua-duanya ini sebenarnya solusi yang baik dan memang harus dijalankan kan, naturalisasi, normalisasi gitu. Seberapa cepat artinya itu bisa dieksekusi, gitu. Bisa dieksekusi. Artinya gini, penjelasan kemarin dari BMKG pun menyatakan bahwa ini masih awal nih, ini masih awal musim penghujan gitu. Ini belum puncaknya Belum kan? puncaknya. Ya kan. Artinya gini, apakah kita menaruh harapan besar nih dengan yang namanya dua mekanisme itu kan, normalisasi, naturalisasi. Akhirnya seberapa mungkin itu dieksekusi dengan cepat? Dua-duanya, dua pilihan tadi membutuhkan perencanaan yang matang. Ketika itu terkait dengan pekerjaan konstruksi teknis, begitu ya, konstruksi sipil teknis, maka dibutuhkan perencanaan yang matang. Karena ini tergolong pekerjaan yang cukup masif gitu ya. Jangan sampai kemudian terjadi kesalahan perencanaan dan malah itu mengakibatkan yang masalah baru lagi. Betul, betul gitu. Jadi seperti saya katakan sebelumnya, memang butuh perencanaan yang matang, perencanaan jangka panjang, serta juga melihat bagaimana ketersediaan atau dukungan dananya begitu. Jadi pilihan itu menggunakan naturalisasi atau normalisasi, saya pikir semua tergantung dari kondisi lokasinya kan begitu ya. Ketika itu memang perlu dinormalisasi, didalamkan, dilebarkan, ya lakukan itu di lokasi-lokasi di mana dimungkinkan juga dilakukan naturalisasi, maka mungkin bisa dikombinasi antara tadi grey infrastruktur abu-abu seperti beton tadi dengan infrastruktur hijau seperti tanaman, sehingga kemudian menjadi lebih baik saya pikir kondisinya. Jadi tidak, sebenarnya itu juga harus dipikirkan ya Mas. Maksudnya harus ada petanya. Tidak semua wilayah, tidak semua daerah itu mungkin pas untuk dua konsep itu begitu. Saya pikir begitu. Iya, jadi memang harus dipetakan. Karena misalnya kita berbicara misalnya Jakarta, selatan, utara, barat, iya kan, pusat. Semuanya punya karakteristik yang berbeda-beda. Apalagi misalnya kita tahu yang juga jadi pertanyaan mungkin sekarang gini, dari sisi lingkungannya, selatan ini, Jakarta Selatan merupakan salah satu wilayah atau wilayah yang paling terdampak paling parah di banjir sekarang nih, banjir awal tahun 2020 ini kan. Kenapa selatan? Karena kita selama tahu justru bukannya selatan itu ruang terbuka hijau atau daerah hijaunya itu lebih besar dibandingkan daerah lain, tapi kenapa selatan yang paling parah? Ini juga tidak mudah menjawab pertanyaan ini gitu, karena banjir itu terjadi. Ini kalau penyakit ini penyakit komplikasi lah begitu ya. Udah mix ya. Jadi mix dari berbagai faktor begitu ya. Apakah kondisi ekstrim dan kalau dikatakan kenapa Jakarta Selatan pun kita tahu bahwa curah hujan di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat dan Jakarta Timur mungkin juga akan berbeda gitu. Curah hujannya begitu ya. Ada microclimate itu satu bisa terjadi. Tapi yang kedua juga air itu kan mengalir kemana-mana begitu. Yang tadinya karena air mungkin sudah menggenangi daerah-daerah yang biasanya terkena banjir dan sudah full di sana, dia akan lari ke tempat yang lebih rendah atau yang masih kosong kan begitu. Betul. Dan mungkin itu lari ke daerah Jakarta Selatan di mana di wilayah-wilayah yang di mana sebelumnya mungkin tidak pernah terkena banjir. Gitu. Jadi saya pikir ini masalah yang sangat kompleks memang, dan kalau dikembalikan ke akar permasalahannya, ini adalah masalah perencanaan dan tata kota begitu yang memang perlu diberikan perhatian yang lebih serius. Saya juga tidak tahu ini dari mana memperbaikinya begitu, tapi normalisasi, naturalisasi, tapi ini juga masalah tata kota yang saya pikir masalah awalnya di sana kan begitu. Apakah siap bahwa Jakarta punya penduduk
sekian puluh juta saat ini begitu, Betul. dan dengan jumlah hunian sekian juta hunian dan seterusnya. Oke. Belum lagi bisnis center dan seterusnya. Oke, terakhir sebelum kita tutup dialog kita tadi, Mas Arief sebutkan bukan hanya masalah naturalisasi, normalisasi, tapi tata kota. Apa yang bisa kita lakukan dan seberapa optimiskah kita melihat wajah Jakarta tanpa banjir di masa depan? Saya pikir yang bisa kita lakukan bersama-sama sebagai orang yang tinggal di kota ini adalah untuk mulai mau dan sadar menanam pohon. Itu adalah kebiasaan yang tidak terpikirkan, tapi apabila masing-masing dari kita sadar menanam satu pohon saja, ya, saya pikir itu akan membantu menanggulangi masalah banjir di masa depan. Ini adalah saya pikir apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai individu gitu ya. Tentu pemerintah juga harus melakukan hal yang sistematis untuk menanggulangi masalah banjir. Itu hal sederhana yang Betul. mungkin hanya cuman sekelewatan buat kita, tapi Betul. ketika kita sudah sampai di posisi atau di keadaan sekarang baru mikir, oh iya, oke, ternyata itu memang adalah hal yang paling penting juga untuk Betul. dilakukan. Oke, Betul. mudah-mudahan tidak ada lagi gambaran seperti 2 hari belakangan ke depannya. Ini menjadi pembelajaran untuk kita semua warga Jakarta sekitar dan juga pemerintah provinsi tentunya untuk menanggulangi masalah yang setiap tahun menjadi ya masalah yang itu-itu aja. Terima kasih sekali lagi Mas Arief Wijaya, Senior Manager Hutan dan Iklim dari WRI sudah bergabung dengan CNN Indonesia Breaking News malam hari. Terima kasih Mas Arief. kasih. Dan usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia. CNN Indonesia Breaking News.